Baik, shalom Bapak Ibu, Saudara, teman-teman. Dimanapun setiap kita mendengarkan video ini, saya percaya kita sudah merasakan hadirat Tuhan. Kita sudah memuji menyembah nama Tuhan. Dan saya percaya hadirat Tuhan masih ada di tengah-tengah kita. Karena saya percaya yakin sekali bahwa hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Dalam segala kondisi seperti apapun, hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi oleh tempat tertentu, cara kita beribadah seperti apa. Hadirat Tuhan hanya dibatasi oleh sikap hati kita. Saat sikap hati kita rindu kepada Tuhan, kita rindu beribadah kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, dan saya, kita semua merasakan hadirat Tuhan saat kita menyembah Tuhan. Baik, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan mengajak setiap kita untuk kita belajar tentang tujuan dari ujian penderitaan. Saya percaya setiap kita punya masalah sendiri-sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya masalah tentang pandemi corona ini saja, yang memang itu masalah secara global, secara mendunia itu masalah besar. Tapi saya percaya setiap kita pun punya pergumulan pribadi, punya keresahan masing-masing. Ada yang punya masalah dan pergumulan tentang keluarga. Ada yang punya masalah dan pergumulan tentang pendidikan, tentang ekonomi. Kita semua punya masalah. Dan masalah hidup tidak mungkin bisa lepas dari hidup kita selama kita masih hidup di dunia. Masalah nanti sudah tidak ada waktu nanti kita sudah bersama dengan Bapa di sorga. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, yang jadi perenungan kita, pembelajaran kita saat ini adalah, mungkinkah penderitaan yang kita alami, pergumulan, masalah yang kita alami ini adalah ujian dari Tuhan? Mungkinkah ini adalah sebuah bentuk Tuhan menguji kita? Lalu kalau memang betul itu adalah ujian dari Tuhan, pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa Tuhan izinkan setiap kita mengalami ujian penderitaan? Loh, perasaan aku sudah hidup benar. Loh, perasaan aku sudah hidup berusaha menyenangkan hati Tuhan. Aku sudah rajin baca Alkitab. Aku sudah rajin berdoa. Aku setiap pagi mesbah keluarga. Sudah sering menyembah Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan terjadi ujian penderitaan dalam hidupku? Itu yang akan kita pelajari saat ini, Bapak Ibu. Tapi sebelum masuk kepada pembelajaran kita, saya rindu setiap kita memahami satu konsep, menyamakan satu konsep bahwa Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi Tuhan menguji. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi Tuhan menguji. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena pencobaan itu berasal dari iblis, sementara ujian berasal dari Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 13 berkata, Tuhan tidak dapat dicobai oleh apapun, oleh siapapun, dan Tuhan tidak mencobai. Lalu di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa dan seterusnya. Kata pencobaan di situ memakai kata asli peirasmos. Peirasmos itu artinya ujian yang punya tujuan. Jadi sekali lagi kita harus samakan konsepnya, Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah mencobai, Tuhan menguji, gitu ya. Ujian berasal dari Tuhan dan selalu punya tujuan yang baik. Sementara pencobaan itu berasal dari iblis, dari kegelapan. Tujuannya adalah menjatuhkan, membinasakan, membuat iman kita lemah, membuat iman kita goyah, begitu. Jadi sekali lagi ya, kita harus menyamakan konsep, Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu menguji, bukan mencobai. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau pasang status di WA, di Facebook, atau mau cerita kepada orang lain, Tuhan sedang mencobai aku, diganti ya Bapak Ibu, bahwa ini bukan pencobaan dari Tuhan, tapi ini adalah ujian dari Tuhan. Baik, kembali ke pertanyaan awal. Perasaan aku sudah hidup benar, aku sudah hidup menyenangkan hati Tuhan. Lalu kenapa Tuhan izinkan terjadi ujian penderitaan dalam hidupku? Apa tujuan adanya ujian?
Kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang tentu saja kalau kita bicara tentang ujian penderitaan, kita tahu tokoh ini, yaitu Ayub. Ya. Ada beberapa ahli penafsir menafsirkan bahwa kitab Ayub ini ditulis oleh Musa. Ya. Dan identitas Ayub tidak dijelaskan secara lebih selain dari pasal 1, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh sambil buka-buka ya, Ayub pasal 1. Disitulah identitas kita bisa mengerti siapa dan bagaimana hidup Ayub. Penulis kitab Ayub menuliskan Ayub ini adalah orang yang benar, orang yang saleh, orang yang berkenan di mata Tuhan di ayat 1. Itu pandangan dari penulis kitab Ayub yang adalah seorang manusia. Sementara Tuhan pun punya pendapat tentang Ayub. Tuhan pun mengatakan hal yang sama, bahwa Ayub ini orang yang berkenan di mata Tuhan, orang yang hidup benar, orang yang hidup saleh. Itu ada di ayat 8. Lalu sekali lagi kita bertanya, Ayub kurang apa? Bahkan di pandangan manusia dan di pandangan Tuhan, Ayub dikatakan orang benar. Kenapa Ayub masih menderita? Kenapa Ayub masih mengalami ujian penderitaan? Pada saat ini saya akan berbagi ada 3 tujuan ujian penderitaan. Yang pertama adalah membuat kita mengerti diri kita. Boleh sama-sama ulangi Bapak Ibu, sama-sama katakan, membuat kita mengerti diri kita. 1, 2, 3. Ya, dalam kisah Ayub Bapak Ibu, saudara, teman-teman, dalam kisah Ayub, Tuhan itu sangat memahami dan sangat mengerti bahwa Ayub ini adalah orang yang tahan uji. Tuhan sangat mengerti bahwa Ayub adalah orang yang akan kuat dan imannya tidak akan goyah. Tuhan sangat tahu. Tapi masalahnya adalah Ayub tidak pernah mengerti bahwa dirinya tahan uji. Ayub waktu mengalami penderitaan, Ayub waktu mengalami ujian, dia tidak tahu dan dia tidak paham bahwa dirinya itu adalah orang yang tahan uji. Dibuktikan di pasal 3 dan di pasal 10. Bapak Ibu boleh sambil baca-baca nanti ya. Di situ Ayub betul-betul menolak keberadaan dirinya, dia mengutuki dirinya. Waktu masalah itu datang, waktu pergumulan itu datang, dia merasa tidak kuat Tuhan, aku tidak kuat. Dia tidak mengerti bahwa dirinya diciptakan oleh Tuhan sebagai sosok yang tahan uji. Tapi kita tahu akhir dari cerita kisah Ayub bahwa Ayub dipulihkan, Ayub diberkati lebih banyak dari yang sebelumnya. Jadi lewat ujian, penderitaan, Ayub mengerti, Ayub paham, akhirnya Ayub tahu bahwa dirinya adalah pribadi yang tahan uji. Ujian hanya diberikan kepada orang yang Tuhan tahu dirinya tahan uji. Tuhan tidak akan kasih ujian yang berat, lebih berat dari kemampuan dan kapasitas orang tersebut, Bapak Ibu. Makanya ada kata-kata seperti ini bahwa pergumulan masalah hidup kita tidak akan melebihi batas kekuatan kita. Betul, memang seperti itu. Sekali lagi, Tuhan tidak akan memberikan ujian yang lebih berat dari kapasitas seseorang. Kalau Tuhan tahu orang itu tidak bisa lulus, tidak bisa tahan uji, maka Tuhan tidak akan izinkan ujian itu terjadi dalam hidup orang itu. Makanya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tahu saya dan saudara tahan uji. Karena Tuhan tahu, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mendesain kita serupa dengan gambaran Tuhan. Tuhan tahu kapasitas kekuatan iman kita. Karena Tuhan tahu saya dan saudara tahan uji, kuat, imannya teguh, kokoh di dalam Tuhan. Makanya Tuhan izinkan ujian penderitaan itu terjadi dalam hidupku dan hidupmu. Biar nanti pada akhir cerita hidup kita memahami bahwa oh betul, ternyata Tuhan ciptakan aku sebagai orang, sebagai sosok yang tahan uji. Mari Bapak Ibu Saudara tetap berpegang teguh, punya harapan, punya keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan.
Yang Tuhan tahu kita adalah orang pribadi-pribadi yang tahan uji. Yang kedua, tujuan ujian penderitaan yang kedua adalah membuat kita mengenal Tuhan. Kalau tadi membuat kita mengerti diri kita, tujuan yang kedua dari ujian penderitaan adalah membuat kita mengenal Tuhan. Boleh sama-sama ucapkan sekali lagi, membuat kita mengenal Tuhan. 1, 2, 3. Ya. Dalam pasal 38 Bapak Ibu Saudara, setelah sahabat-sahabatnya Ayub berbicara kepada Ayub, di pasal 38 Tuhan menunjukkan eksistensi dirinya, Tuhan menunjukkan kuasanya. Dia menyatakan bahwa aku adalah pribadi yang penuh kuasa, aku pribadi yang penuh kasih dan penuh hikmat. Di pasal 38. Di pasal 42 ayat 5, akhirnya Ayub berkata, aku selama ini dengar Tuhan lewat kata orang, tapi sekarang aku betul-betul mengalami pribadi Tuhan. Ayub betul-betul mengalami Tuhan secara pribadi lewat ujian penderitaannya. Ayub bisa mengenal Tuhan lewat ujian. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidupku dan hidup Bapak Ibu Saudara teman-teman. Waktu kita sedang mengalami ujian penderitaan, maukah kita berkata, Tuhan sekarang aku mengenal pribadi Tuhan. Waktu kita sedang mengalami pergumulan, masalah yang berat, rasanya kita tidak bisa keluar. Satu hal yang jadi kerinduan Tuhan, bahwa Tuhan rindu keluar ucapan dari mulut kita, Tuhan sekarang aku mengenal pribadi Tuhan. Bahwa di dalam ujian penderitaan Tuhan pun menunjukkan eksistensi dan kuasanya dalam hidup kita. Untuk itu saya mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudara hari ini, mari kenali Tuhan lebih lagi lewat ujian penderitaan yang kita alami saat ini. Ada satu lagu pujian yang sederhana, ini lagu yang sudah cukup lama sebenarnya, tapi belum lama-lama banget Bapak Ibu ya. Lagu yang akan membawa kita menyatakan kerinduan kita mengenal Tuhan lebih lagi. Saya rindu untuk mengajak kita menyanyikan lagu pujian ini ya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tuhan rindu lewat ujian penderitaan yang kita alami, kita semakin cinta dengan Tuhan. Tuhan rindu lewat ujian penderitaan yang kita alami, kita semakin rindu untuk dekat dengan Tuhan. I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you, Jesus. Lagi katakan I love you, I love you, I love you, I love you, Jesus. Amen. I love you, I love you, I love you, Jesus.
sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu dalam ujian penderitaan yang kita alami, kita mengalami pribadinya Tuhan. Bukan hanya kita fokus tentang masalah yang kita alami, bukan hanya kita fokus tentang pergumulan kita, tapi Tuhan betul-betul rindu engkau dan saya mengalami pribadi Tuhan. Setiap orang berbeda Bapak Ibu. Dan karena setiap orang berbeda, makanya diperlakukan pun secara berbeda. Jika dengan seseorang mengalami ujian penderitaan bisa mengenal Tuhan lebih lagi, maka Tuhan akan izinkan ujian penderitaan itu ada. Sebaliknya, jika dengan ujian kemuliaan, ujian pujian, ujian kekayaan, seseorang bisa mengenal Tuhan, maka akan ada ujian kemuliaan, ujian kekayaan, ujian kelimpahan. Dalam ujian penderitaan, Ayub semakin mengenal Tuhan. Dan sekali lagi itu yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidupku dan hidupmu Bapak Ibu Saudara teman-teman. Bahwa dalam ujian penderitaan yang kita alami, kita semakin mengenal Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Alasan yang ketiga, tujuan yang ketiga. Kalau yang pertama tadi membuat kita mengerti diri kita. Yang kedua membuat kita mengerti, kita mengenal siapa Tuhan. Yang ketiga adalah untuk membuktikan iblis salah. Coba sekali lagi sama-sama dengan saya katakan, membuktikan iblis salah. 1, 2, 3, membuktikan iblis salah. Dalam kisah Ayub kita tahu ceritanya bahwa ada sebuah kisah di mana iblis bertemu dengan Tuhan. Dan iblis punya argumen kepada Tuhan tentang Ayub. Tuhan, jelas saja Ayub dia orang takut akan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan karena berkat. Karena Tuhan lindungi dia, karena Tuhan punya kasih, karena Tuhan kasih berkat yang cukup, yang melimpah kepada Ayub. Jelas saja dia takut akan Tuhan. Tapi kita tahu ceritanya. Lalu Tuhan izinkan iblis untuk mencobai Ayub. Hartanya diambil, pagar perlindungannya diambil oleh Tuhan. Dan Ayub merasakan penderitaan yang sangat. Tapi faktanya Ayub tetap berpegang teguh kepada imannya kepada Tuhan. Kekuatan iman Ayub bisa membuktikan bahwa argumen iblis tentang Ayub itu salah. Yang jadi perenungan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sedang diuji oleh Tuhan, kalau kita sedang mengalami ujian penderitaan, mari tetap berada di dalam kuasa Tuhan. Kita tetap berpegang kepada iman kita kepada Tuhan. Dan jadilah mitra kerjanya Tuhan. Sehingga kekuatan iman kita bisa membuktikan bahwa iblis salah. Mungkin saja di alam roh sana iblis sedang berkata, oh jelas lihat Tuhan anak-anakmu, mereka takut akan Tuhan. Mereka bisa rajin ibadah karena Tuhan engkau memberkati mereka. Tuhan kasih mereka perlindungan, Tuhan kasih mereka kesehatan. Coba kalau diambil, mereka pasti akan mengutuki Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan kekuatan iman kita, dengan apa yang kita punya, mari kita tetap berpegang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus, jangan kita lalu kecewa dengan Yesus, sehingga iman kita bisa membuat argumen iblis tentang hidup kita dipatahkan. Saya percaya iblis sedang banyak cari cara untuk menjatuhkan iman kita dan membuat argumennya itu benar. Saya percaya iblis sedang bekerja keras untuk menjatuhkan iman kita, untuk membuat kita goyah iman, untuk membuat kita kecewa dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya iblis bisa berkata sama Tuhan, Tuhan bener kan kataku? Kalau Tuhan ambil pagar perlindungan di tengah anak-anakmu, kalau engkau Tuhan mengambil berkat, kalau Tuhan izinkan aku mencobai mereka, mereka pasti meninggalkan Tuhan. Bener kan Tuhan? Jangan sampai kata-kata itu keluar dari mulut iblis Bapak Ibu Saudara. Dan biarkan iman kekuatan kita bisa mematahkan argumen iblis. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, ada 3 tujuan ujian penderitaan. Yang pertama, membuat kita mengerti diri kita. Yang kedua, membuat kita mengenal Tuhan.
Dan yang ketiga, membuat argumen iblis dipatahkan. Membuktikan iblis salah. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Peirasmos biasa. Ujian-ujian yang biasa. Dan satu hal yang kita percaya bahwa dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari setiap Bapak Ibu Saudara, teman-teman, saat ini saya mengajak untuk setiap kita tetap berpegang teguh kepada iman kita kepada Kristus. Biarkan iman kita yang akan membuktikan iblis salah. Dengan iman kita bisa membuat kita mengenal Tuhan secara lebih. Dengan iman kita, dengan kekuatan kita, dengan kepercayaan kita kepada Yesus membuat kita mengerti diri kita. Saya akhiri perenungan saat ini dengan kata-kata mutiara, Bapak Ibu Saudara. Matahari selalu ada, hanya saja sering tertutup oleh awan. Bintang selalu ada, hanya saja sering tertutup oleh badai. Tuhan selalu ada, hanya saja sering tertutup oleh masalah dan pergumulan. Untuk itu mari saya ajak setiap kita untuk kita fokus kepada Tuhan. Ayo lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jangan hanya fokus kepada pergumulan dan ujian penderitaan itu. Mari fokus kepada Tuhan yang memberi ujian itu. Bahwa Tuhan rindu dalam ujian penderitaan yang Dia izinkan dalam hidup kita. Kita mengerti diri kita mengerti pribadi Allah, dan kita bisa membuktikan bahwa iblis salah. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.